Welcome back to channel Ruang Santai. Gimana kabar para soib-soib Ruang Santai? Semoga tetap sehat selalu. Topik kita kali ini tentang perceraian rumah tangga. Dulu perceraian dianggap aib. Sekarang ia seperti biasa. Setiap tahun angka perceraian terus bertambah. Di balik satu akta cerai ada 2 orang dewasa yang gagal mempertahankan janji, dan seringkali ada anak-anak yang harus menanggung akibatnya. Apakah ini tanda masyarakat semakin berani keluar dari hubungan yang tidak sehat ini, atau justru bukti bahwa komitmen semakin rapuh? Hari ini kita tidak hanya akan membahas perceraian sebagai peristiwa, tapi sebagai fenomena sosial yang mencerminkan perubahan nilai, tekanan ekonomi, dan dinamika zaman. Di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan angka perceraian yang tinggi, bahkan ratusan ribu kasus per tahun. Mayoritas gugatan justru diajukan oleh pihak istri. Artinya apa? Ini bukan lagi sekedar cerita rumah tangga, ini pola. Dan ketika sesuatu menjadi pola itu berarti ada faktor struktur di baliknya. Perceraian hari ini bukan hanya soal perselingkuhan. Alasan paling dominan seringkali adalah satu, masalah ekonomi. Itu pasti. Ketidakharmonisan berumah tangga yang berkepanjangan, kurangnya tanggung jawab pasangan. Pertanyaannya, apakah institusi pernikahan sedang melemah atau masyarakat sedang mengalami transisi nilai? Ada beberapa asumsi yang selama ini tersembunyi yang jarang kita bahas. Asumsi yang paling pertama, perceraian selalu buruk. Benarkah? Dalam kasus kekerasan atau hubungan yang toksik, perceraian justru bisa menjadi bentuk penyelamatan diri. Asumsi yang kedua, perceraian terjadi karena kurang sabar. Benarkah itu? Padahal realitasnya sering jauh lebih kompleks. Tekanan ekonomi, mental, trauma masa kecil, dan pola komunikasi yang rusak. Asumsi yang terakhir yaitu ketiga, generasi sekarang apakah lebih rapuh, atau justru generasi sekarang lebih sadar bahwa mereka berhak atas hubungan yang sehat ini. Yuk mari kita lihat dari 2 sisi yang berbeda. Sisi pertama adalah perceraian sebagai krisis sosial. Jika angka perceraian terus meningkat, apa yang terjadi? Anak-anak berisiko mengalami gangguan emosional. Stabilitas keluarga
sebagai unit sosial melemah. Beban ekonomi single parent makin meningkat. Lingkungan masyarakat pun ikut terdampak. Rumah tangga yang sering retak menciptakan konflik sosial yang lebih luas. Sisi kedua, perceraian sebagai bentuk kesadaran. Di sisi lain, meningkatnya angka perceraian juga bisa berarti perempuan lebih mandiri secara ekonomi. Korban kekerasan berani keluar. Masyarakat mulai meninggalkan budaya bertahan demi gengsi. Di masa lalu, banyak pasangan tetap bersama bukan karena bahagia, tetapi karena tekanan sosial. Sekarang, tekanan itu mulai melemah. Yuk mari kita gali lebih dalam faktor-faktor penyebab dalam perceraian sebuah rumah tangga. Yang ke-1, tekanan ekonomi. Kenaikan biaya hidup, ketimpangan penghasilan, dan ekspektasi gaya hidup. Media sosial menciptakan stres dalam sebuah rumah tangga. Yang kedua, media sosial dan perbandingan sosial. Banyak sih sebuah pasangan yang sudah berumah tangga membandingkan standar kebahagiaan mereka itu dengan standar kebahagiaan orang lain. Padahal yang sering kita lihat itu bukan nyata, bukan realistis yang utuh. Yang ketiga, nih, kesehatan mental para pasangan. Kesadaran soal tentang kesehatan mental semakin meningkat, tetapi kemampuan mereka untuk mengelola konflik atau mencari sebuah solusi di dalam rumah tangga itu belum tentu ikut meningkat. Banyak pasangan menikah tanpa bekal komunikasi yang mereka kelola secara matang. Yang paling terakhir, pernikahan tanpa kematangan emosional. Kalian kira berumah tangga dengan modal cinta saja itu cukup? Komitmen tanpa kesiapan psikologis sering kali berujung konflik yang berkepanjangan. Teman-teman yang sudah berumah tangga, saat kalian melakukan perceraian, mengajukan gugatan, apakah pernah sih mikir dampak dan mental pada anak? Padahal anak adalah pihak yang paling rentan. Bukan hanya soal kehilangan figur ayah atau ibu, tetapi juga soal rasa aman yang terguncang. Namun penting dicatat ya, bukan perceraian semata yang melukai anak, melainkan konflik, masalah yang berkepanjangan, yang tidak terselesaikan. Dan kadang juga dua orang tua yang berpisah dengan dewasa itu malah lebih sehat
daripada dua orang tua yang terus bertengkar setiap hari. Perceraian, fenomena perceraian bukan sekedar naik atau turun angka. Ia adalah cermin perubahan sosial. Ada satu sisi yang paling mengkhawatirkan, rapuhnya komunikasi, tekanan ekonomi, dan minimnya edukasi pranikah. Namun juga ada sisi yang menunjukkan kemajuan, keberanian seorang perempuan dengan dari hubungan yang abusif, meningkatnya kemandirian seorang perempuan, kesadaran akan kesehatan mental. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa perceraian meningkat, akan tetapi apakah masyarakat ini sudah cukup siap membangun pernikahan yang sehat di era yang seperti ini? Sebelum kita tutup tentang pembahasan perceraian ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bagian penutupan ini adalah pernikahan itu bukan hanya sekedar akad dan sebuah pesta. Ia adalah proses panjang memahami, berkompromi, dan bertumbuh bersama untuk bertahan dalam sebuah rumah tangga. Jika perceraian menjadi fenomena yang semakin umum, ya mungkin yang perlu kita evaluasi bukan hanya pasangan yang berpisah, tetapi sistem nilai pendidikan emosional dan tekanan sosial yang kita wariskan. Karena pada akhirnya rumah tangga bukan tentang siapa yang menang ataupun kalah, tapi tentang dua orang yang cukup dewasa untuk memilih bertahan dengan sehat atau berpisah dengan bermartabat.